Sejatinya, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan takarannya. Pada dasarnya, manusia diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kelebihan itu dengan sebaik mungkin, dan jangan jadikan kekurangan itu sebagai penghambat untuk setiap jalan. Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki, karena dengan cara bersyukur, hati akan menjadi tenang. Dan inilah kisahku. 7 tahun telah berlalu. Aku menempuh pendidikan di Universitas Kedokteran, dan alhamdulillah, berkat doamu, kini aku telah menggapai mimpi dan cita-citaku menjadi seorang dokter yang terkenal. Terima kasih untuk Mama yang telah melahirkanku ke dunia, dan juga kepada seseorang yang telah memberikan penglihatan ini kepadaku. Hadiah ini akan aku jaga, dan semoga kita dipertemukan kembali dan bersatu untuk selamanya. Semoga kalian terinspirasi dari kisah ini ya. Dan inilah kisahnya. Syukurlah, akhirnya sudah selesai praktikum. Saatnya menyusun laporan. Ya, semoga aku bisa cepat kembali ke Indonesia dan bergabung kembali di rumah sakit. Rasanya rindu sekali, apalagi sama papa. Sudahlah, aku kerjakan laporan ini terlebih dahulu. Bagaimana dengan anak saya, dokter? Anak ibu hanya mengalami kecapean. Saya sarankan anak ibu lebih beristirahat dengan cukup. Jangan sampai stres. Untuk obatnya, silakan ibu tebus di apotek ya. Baik, dokter. Terima kasih. Aina, kita pulang ke rumah. Sudah sekian lama, saya tidak pernah berkomunikasi dengannya. Kira-kira kabar dia bagaimana ya di sana? Apa saya telepon saja dia? Sudahlah. Mungkin dia lagi sibuk. Semoga saja dia besok kembali ke Indonesia. Cynthia, kira-kira kamu kapan pulang, nak? Papa sangat merindukanmu. Sejak kamu ke Jerman, rumah ini sangat sepi. Assalamualaikum, Papa. Pa? Seperti ada suara di luar. Siapa ya? Apa Cynthia ya? Wah, sepertinya anak saya sudah datang. Saya harus menghampirinya. Cynthia, kamu kapan datang, nak? Syukurlah, putri papa selamat. Papa sudah lama sekali merindukanmu. Kamu bagaimana, nak? Kabar kamu, nak, di sana? Cynthia baik, Pak. Bagaimana keadaan Papa selama Cynthia ke Jerman? Apakah Papa baik-baik saja di sini? Cynthia sangat rindu banget sama Papa. Kabar papa baik, sayang. Ayo masuk. Papa lagi masak masakan favoritmu.
Kamu pasti lapar ya selama di perjalanan? Benar kan, Pak? Wah, kebetulan, Pak. Cynthia sangat lapar. Ayo. Hah, seperti ada yang telepon. Ternyata Pak Sanjaya. Halo, Selamat siang, dokter. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah sampai di Indonesia? siang dokter. Kabar saya baik, dok. Selama perjalanan dan sekarang saya sudah tiba di Indonesia. Dokter sendiri bagaimana? Syukurlah Anda sudah tiba. Saya baik. Oh iya, apakah Anda besok bisa mulai bekerja? Soalnya ada hal yang saya bicarakan kepada Anda dan Dokter David juga. Bagaimana? Iya, dokter. Kemungkinan besok saya bekerja. Baiklah dokter, sampai jumpa untuk besok. Sebenarnya apa yang akan dibicarakan oleh dokter ya? Papa, Cynthia pamit pergi kerja dulu ya. Lah, kenapa mendadak gitu sayang? Ya, Cynthia sudah rindu sekali suasana di rumah sakit. Oh iya, Pak. Cynthia berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cynthia, apa kabar denganmu? Sudah sekian lama kita tidak bertemu. Bagaimana dengan keadaanmu sekarang? Saya sangat merindukanmu hari ini. Kabar saya baik, David. Dan kamu sendiri bagaimana? Saya baik, dokter. Ayo, kita langsung saja ke ruangan dokter Sanjaya. Permisi. Silakan masuk, dokter. Maaf telah membuat dokter menunggu lebih lama. Oh ya, kalau boleh tahu, kira-kira dokter ingin membicarakan soal apa dengan kami? Tidak apa-apa, dokter. Jadi, hal yang saya akan bicarakan dengan kalian adalah... Begitu, dokter. Jadi bagaimana, dokter Cynthia? Apakah Anda bersedia bekerja di asrama Darussalam bersama dokter David untuk membantu melawan demam malaria di sana? Baik dokter, saya bersedia. Baiklah kalau begitu, mungkin sekitar 3 hari lagi kalian bisa berangkat ke sana. Oh ya, ngomong-ngomong, selama 1 bulan, bagaimana dengan hasil penelitian kamu mengenai ekstraksi daun rembusa? Apakah mengalami kendala di sana? Kadang sih, tapi untungnya semua cepat teratasi dengan baik. Ya, meskipun lama, pada akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Lalu, bagaimana dengan hasilnya, Cynthia? Syukurlah David, hasil sungguh memuaskan. Dan mungkin dari penelitian ini bisa menjadi manfaat untuk peneliti selanjutnya. Lalu, bagaimana denganmu? Ya, sama seperti biasa. Semenjak kamu ke Jerman, suasana di rumah sakit ini sangat sepi. Tetapi, sekarang saya lebih semangat lagi setelah ada kamu, Cynthia. Ah, kamu ini David, bisa-bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Al-ayah. Baik semuanya, ayat ini menjelaskan bahwasanya hidup ini adalah ujian bagi setiap makhluknya. Dan barang siapa yang bersabar atas ujian itu, maka Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya. Afahimtunna? Fahimna. Toib.
ta'alamna jaydan, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Raihan. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Oh ya Ustadz Raihan, Ustadz dipanggil sama Kiai Hasan ke kantor. Katanya penting gitu Ustadz. Oh ya, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh, Nak Rehan, mari masuk Nak. Bagaimana dengan kondisi mereka? Apakah sudah mulai ada perkembangan? Apa belum Nak? Untuk saat ini masih belum Pak Kiai. Ya, semoga saja dengan bantuan tim medis, anak-anak di asrama terbebas dari demam malaria dan bisa belajar dengan tenang. Amin. Pak, aku sama David berangkat dulu ya ke asrama. Papa di sini jaga kesehatan ya Pak selama Cynthia tidak ada di rumah. Baru sebulan ke Jerman. Kamu harus pergi lagi ya, sayang. Ya sudah, kamu hati-hati ya di sana, jaga kesehatanmu ya. Oh ya, Nak David, tolong jaga putri saya dengan baik. Siap laksanakan, Om Kaisar. Punggung itu Ada apa, Cynthia? Ada masalahkah? nggak ada David. Ya sudah ayo. Apakah kalian ini tim medis yang dikirim untuk membantu masalah kesehatan di asrama ini? Benar, Tuan. Kedatangan kami kemari untuk membantu mengatasi masalah demam malaria di sini. Jadi, mohon kerjasamanya ya, Tuan. Baiklah, kalau begitu, perkenalkan saya Hasan, pemilik asrama ini. Dan di sebelah saya, Daniel, dan di sebelahnya Rehan. Dan di sebelah sana, Saya Tasya dan saya Ayu. Hah? Sin? oh ya, kalau begitu perkenalkan saya David. Dan di samping saya, teman saya, Elsa. Ya, Elsa. Tabaci. Sorry atas yang tadi ya. Tidak apa-apa, Nona. Sebenarnya Cynthia ini kenapa ya? Cynthia, cewek yang tadi hampir nyeplos nama kamu itu siapa ya? Kayaknya dia kenal sama kamu. Benar David. Dia temanku semasa kuliah dulu. Gak nyangka aku bertemu dengannya di sini. Iya, Cynthia. Dunia ini begitu sempit ya. Pantas saja dia refleks ketika melihat kamu. Oh ya, kalau begitu aku ke kamar dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Iya, Cynthia. Kamu hati-hati ya di sana. Woi, Cynthia, kemari. Buset, ayo. Please, ayo. Tolong jangan panggil nama itu, say. Panggil Elsa. Elsa. Kamu ini sebenarnya kenapa sih? Kalau ada masalah cerita dong. Jangan dipendam sendiri. Kebiasaan dari dulu kamu ini.
Tapi nggak saatnya aku cerita sekarang. Oh ya, BTW, bagaimana bisa kamu ada di sini? Terus, kabar Tante Yura gimana? Mamaku baik, Cynthia. Aku di sini sama sepertimu, merawat anak-anak dari demam malaria. Tapi untungnya saya tidak kesepian lagi seperti dulu. Oh ya, cowok yang baju merah itu siapamu ya? Atau jangan-jangan dia pacarmu? Cie, Sin. Ah, mulai deh. Cowok baju merah itu temanku. Dia adalah David, rekan kerjaku di rumah sakit. Aku dengannya hanya sebatas kawan kok, tidak lebih dari itu. Sebenarnya, siapa Dokter Elsa itu? Dari suaranya sangat mirip sekali dengan seseorang. Apakah dia adalah... Kak Rehan, Kak Rehan, kok bengong sih? Astagfirullah. Maafkan kakak ya, Dik. Ya sudah. Gua heran sama dokter itu. Kenapa Pak Suster Ayu memanggil nama dokter itu? Tiba-tiba dia langsung panik. Seakan-akan ada sesuatu di balik itu. Dan satu hal lagi yang paling gua benci dengannya. Dia selalu menatap Mr. Rehan. Padahal gua lebih dulu kenal dengannya. Tash, sepertinya saingan lo itu suka dengan Mr. Rehan. Emangnya siapa sih dokter yang lo maksud itu? Dokter itu namanya Elsa. Gua yakin dokter itu punya rahasia tersembunyi. Entah apa yang disembunyikannya. Gua harus cari tahu tentangnya. Assalamualaikum kakak cantik. Waalaikumsalam. Iya, ada apa adik manis? Nama kakak Kak Elsa kan? Soalnya kakak dipanggil sama Kak Rehan ke ruangannya. Katanya penting gitu kak. Benar Dik, nama kakak Elsa. Ya sudah, terima kasih ya adik manis. Kalau boleh tahu, nama adik ini siapa ya? Namaku Kayla kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah orang liar yang masuk ke asrama datang tak memakai hijab? Sepertinya dia tersesat. Benar kan, Vin? Lo benar, Tash. Heh, sembarangan ngomongin teman gua. Introspeksi dululah sana. Yes, benar yang dikatakan sama Ayu. Daripada banyak cocot, mending lo pinjamin gua hijab dulu. Apa susahnya sih? Ih, kurang ajar lo ya. Stop. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Maafkan saya Mr. Rehan. Sudah. Ayo kita lanjutkan diskusi ini. Dan kamu Dokter Elsa, saya pinjamkan shawl ini terlebih dahulu. Ambillah. Thanks Mr. Rehan. Bagaimana? Apakah kalian setuju semua? Atau mungkin ada pendapat lain? Kami setuju, Mr. Rehan. Oh ya Mr. Rehan, kalau boleh berpendapat, bagaimana kalau misal kita sosialisasi terlebih dahulu ke semua santri, tanpa harus satu persatu menyampaikannya. Bagaimana? Semoga diterima ya. Terima kasih atas sarannya, Dokter Elsa. Baiklah, bagaimana dari kalian? Apakah kalian setuju semua dengan pendapat Dokter Elsa? Aku setuju dengan pendapat Dr. Elsa. Iya, aku juga setuju.
Aku juga sependapat dengan pendapat kalian, termasuk Dokter Elsa. Heh, hei, lo, kagak usah caper ya sama Mr. Rehan. Lebih baik lo jauhin Mr. Rehan dari sekarang juga. Hah, lo cemburu ya? Tapi sorry ya, gue kagak ada waktu buat ngeladenin mak lampir kayak lo. Ayo, yuk, kita gaspol. Hah, sialan, awas aja ya kamu Elsa. Sin, sepertinya kamu harus lebih berhati-hati dengannya. Ya, takutnya kamu diapa-apain sama si Tasya. Thanks, sudah mengingatkan aku. Oh ya, ayo. Inisial, bagaimana cara memakainya di kepala? Kamu kan sudah lama ya di sini. Ajarin dong. Hehehe. Hah, sudah kuduga. Buset, kenapa saya berada di sini ya? Tempat apa ini? Menyeramkan sekali. Dan itu juga seperti ada suara yang menangis. Siapa kira-kira? Saya harus menyamarinya. Itu dia. Tuan, apa yang Anda sedang lakukan di sini? Kenapa Anda menangis? Anda telah berhutang kepada saya. Hutang? Hutang apa yang Anda maksud? Dan bagaimana cara untuk melunasinya? Anda telah berhutang kedua mata saya. Kembalikanlah mata saya. Kembalikan mata saya. Kembalikan. Elsa, kamu kenapa? Seperti ada suara yang ribut. Ayo, Mr. Rehan. Kamu ini kelihatan linglung deh. Sebenarnya ada apa denganmu, El? Nothing. Maafkan saya, Mr. Rehan, telah membuat kegaduhan. Sekali lagi, saya minta maaf. Tidak masalah, Dokter Elsa. Sebaiknya kamu beristirahat saja di kamar. Ya, kemungkinan kamu kecapean. Benar yang dikatakan sama Mr. Rehan. Mendingan kamu istirahat saja ya, El. Aku tidak apa-apa kok. Oh ya, Ayu. Apakah Dokter David memanggilku? Iya, El. Dokter David memanggilmu. Dan keadaan di UKS sangat kritis sekali. Tunggu apa lagi? Ayo, Mr. Rehan, kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tuaku. Masukkanlah di surgamu dengan rahmatmu, dan jauhkanlah mereka dari semburan api neraka. Dan segerakanlah akhir cobaan ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Rehan, coba deh kamu pakai lotion dan rombusa pemberian dari Dokter Elsa dan Dokter David. Wangi banget harumnya. Benarkah Daniel? Nanti saya akan coba ya lotionnya. Entah mengapa saya seperti memiliki ikatan batin dengan dokter itu ya. Astagfirullahaladzim. Rehan, ada apa bro? Kalau kamu ada masalah, cerita dong, jangan dipendam. Kebiasaan nih kamu ini dari dulu.
Oh iya Cynthia, tak terasa kita hampir setengah tahun ya di sini. Ya, mudah-mudahan demam malarianya pergi untuk selamanya. Dan semoga saja anak-anak bisa belajar dengan tenang. Iya, David, kamu benar. Aku juga begitu. Mudah-mudahan cobaan ini segera berakhir. Benarkah Ayu? Aku pikir-pikir semenjak awal masuk ke asrama sampai sekarang, sikap Cynthia begitu aneh sekali ketika bertemu dengan Raihan. Sebenarnya apa yang disembunyikannya ya? Penasaran aku. Hah? Itu kan Suster Ayu. Suster Ayu, tunggu. Ada hal yang saya bicarakan dengan Anda. Soal apa, dokter? Apakah soal pasien atau bagaimana? Bukan itu. Ini masalah tentang Cynthia. Suster, tolong katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengannya? Sikap dia sangat aneh ketika bertemu dengan Rehan. Iya juga ya. Aku juga berpikiran seperti itu. Bahkan aku juga tidak tahu dokter masalahnya apa dengannya. Meskipun aku sendiri temannya, tapi dia lebih tertutup. Tapi setauku ya dokter, dia pernah cerita tentangku, tentang masa lalunya. David, sedang apa kamu di sini? Tumben di sini. Biasanya kamu di UKS. Cynthia, katakan kepada saya dengan jujur, apa hubunganmu dengan Mr. Rehan? Dan semenjak kamu di asrama, sikapmu sangat aneh sekali. Bahkan, kamu menyuruh saya untuk menyembunyikan identitasmu yang sesungguhnya. Katakan Cynthia, ada apa denganmu? Maksud kamu apa ya David? Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Mr. Rehan. Oh ya? Hahaha, bohong. Jelas kamu memiliki hubungan dengannya. Baiklah Cynthia. Jika itu mau kamu, saya akan bicarakan ini dengan Rehan. Bagaimana? Akhirnya lo udah ketahuan juga ya identitasnya. Dokter Elsa alias Cynthia. Tontonan seru ini. Oh ya Vina, apa kalau masih ingat tugas-tugas lo? Of course Tasha. Tolong David, kumohon jangan lakukan itu. Oke, aku akan jujur. Asalkan kau jaga rahasia ini dengan rapat David. Sebenarnya aku sama Rehan. Apa? Apakah saya tidak salah dengar? Jadi, selama ini kamu adalah Cynthia. Astaga, Rehan, tunggu. Rehan, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Jujur Rehan, semenjak 7 tahun lamanya berpisah sampai sekarang, aku bingung bagaimana cara untuk menebus kesalahanku di masa lampau. Dan pada akhirnya, takdir mempertemukan saya denganmu, Cynthia. Cynthia, saya sudah memaafkan kesalahan kamu di masa lampau. Jadi, tolong ikhlaskan semuanya. Saya sudah mengikhlaskannya, Cynthia. Tapi Rehan, perasaanku tidak berubah. Aku mencintaimu karena Tuhanku. Dan aku ingat dulu kamu pernah mengatakan, Ana uhibbuki fillah. Apakah kamu masih mengingat kalimat itu, Rehan? Cynthia, afwan.
mengikhlaskan itu semuanya. Saya takut kamu menyalahkan dirimu lagi. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga kamu mendapatkan yang terbaik dan kebahagiaan selalu menyertaimu. Assalamualaikum. Rehan, asal kau tahu, aku berbeda dengan dulu, Rehan. Rehan, coba kamu pikir-pikir terlebih dahulu. Apakah kamu setuju bila saya menjodohkanmu dengan Natasha? Bagaimana? Apa? Ternyata Rehan akan dijodohkan dengan Tasya. Cynthia, I write you now. Sorry, it's DJ. Are you okay? Nice to meet you. Still remember me? Cynthia, kamu tidak bisa melawanku dengan apapun. Apa yang kau lakukan, Cynthia? Tega kamu. Kamu memanfaatkan hasil penelitianku demi hal pribadimu saja. Aku sungguh kecewa, Kak. Claudia, stop it. Kakak, bantuin aku, Kak. Tolong ambilkan benda di jalan itu, Kak. Please. Astagfirullahaladzim. Siapa yang kecelakaan? Rehan, kau tidak apa-apa, Re. Alhamdulillah, Daniel, saya baik. Ayo kita coba lihat siapa yang kecelakaan. Astagfirullah, itu kan Dokter Elsa. Bagaimana bisa? Astagfirullahaladzim. Cynthia. Daniel. Cepat panggil ambulans sekarang juga. Saya mohon, cepat. Daniel. Putriku Cynthia. Puas kamu, ha? Telah membuat putri saya seperti ini. Hah. Suster, bagaimana dengan keadaan putri saya? Tolong jelaskan. Begini, Tuan. Keadaan pasien sangat kritis sekali dan kemungkinan pasien mengalami kelumpuhan di kakinya. Yang tabah ya, Tuan. Ini semua gara-gara kamu. Hah? Cukup, Tuan, cukup.